Ini 30 fps hampir kayak 60 fps loh, serius. Real banget ya, dan widih cakep sih. Halo Diners, welcome back to my channel Pemirsa Kaizo. Oke, what's up cuy, baik lagi sama gue Mirza di konten yang paling kalian tunggu-tunggu, yaitu adalah konten gaming gear. Oke cuy, di konten gaming gear sekarang nih gue bakal ngebahas salah satu web game yang harganya murah banget, tapi dia ini memiliki fitur yang sangat luar biasa banget nih. Nah, kira-kira dari brand mana ya cuy ya? Oke, jadi di sini gue punya web game baru, serinya WB500. Tapi kalian pasti nggak asing dengan masalah brandnya nih, yaitu dari brand MTech. Widih, gila tuh cuy ya. Oke, jadi gue inget tuh zaman gue dulu sekolah ya, ataupun pertama kali gue punya PC ya, lagi ke warnet gitu kan, gue selalu ngeliat keyboard, mouse, webcam itu mereknya MTech. Nah, gue inget juga di saat gue pertama kali punya PC, dan waktu itu memang nggak ada brand gaming yang beredar pada saat zamannya ya. Jadi gue tuh paling belinya itu keyboard, mouse, dan itu semuanya mereknya dari MTech. Selain harganya murah ya, si keyboard mouse-nya itu dulu pun juga dia kualitasnya bagus banget ya, kuat banget gitu ya. Jadi gue tuh pernah dulu berantem sama orang, dan gue tuh mukul orang itu pakai keyboardnya cuy. Dan waduh, sampai gue mau hampir dikeluarin dari sekolah dulu tuh gara-gara keyboard MTech ya. Dan sekarang si MTech udah kembali lagi ya, masih eksis aja di tahun 2020, dan dia mengeluarin webcam varian terbaru, yaitu adalah WB500 ini. Oke, jadi gue bakalan nge-review sekarang kira-kira gimana nih kualitasnya, apakah sama dengan dulu ya, memiliki kualitas dan fitur yang sangat luar biasa nggak nih si MTech ini. Jadi pertama kita akan bahas dari masalah si kemasan ya, karena kemasan ini menurut gua suatu prestisi saat kita membeli satu barang biar bisa dipajang lagi, nggak hanya sekedar dibuang doang sih dusnya cuy. Tapi kalau misalkan gua ngeliat dari segi si desain ini ya cuy, dia tidak ada untuk unsur buat lu pajang sebenarnya. Jadi untuk ya udah lu simpen aja di gudang, ataupun ya kalau misalkan lu suka dengan warnanya lu pajang, karena warnanya ini agak kurang matching kalau misalkan dengan brand gaming. Biasanya brand gaming itu kan warnanya red, green, blue ya, tapi di sini warnanya orange. Jadi kalau lu misalkan pajang dengan varian-varian yang lain, misalkan headset gaming atau kayak gimana, dia agak sedikit mencolok dan mungkin berbeda dengan yang lainnya. Jadi agak sedikit kurang lah kalau buat dipajang ya. Tapi baik lagi ke selera lu, kalau misalkan lu mau pajang ya pajang aja. Oke, kita langsung buka aja untuk masalah si webcam ini kayak gimana sih, kayak gimana ya. Nah, ini gede banget sih dusnya cuy ya. Oke. Dan bentar, kita lihat isinya di dalamnya ada apa lagi. Oke, di dalamnya user manual ya, user manual, dan nggak ada kartu garansinya karena mungkin ini adalah barang sponsor, jadi nggak dikasih kartu garansi ya. Tapi kalau kalian yang beli sih wajib ada garansinya ya cuy ya. Oke, kita akan ke pinggirin dulu stuk dusnya ini ya, dan oke, kita langsung buka aja dari segi masalah si modelnya ini, dan ini gua bakal ke pinggirin dulu. Oke, dari segi si masalah si modelnya, dia berbentuknya seperti ini ya, layaknya seperti webcam yang beredar di luaran sana. Nah, tapi yang jelas sih di sini mungkin dia memiliki fitur yang lebih unggul dibanding yang brand yang keluaran di sana ya. Lalu dari segi build materialnya di sini kokoh banget cuy. Ini dia berat banget. Jadi dia ini compact, nanti kalau misalkan lu simpen di tripod ataupun lu simpen di monitor ya. Karena di sini dia ada bolongannya nih cuy. Jadi kalau misalkan lu punya tripod ya, lu mending simpen ini di tripod ya, karena di sini dia nggak ada rotating degree ya, nggak ada rotasi, nggak bisa dirotasi. Jadi gue saranin kalau misalkan lu pengen agak angle-nya kayak gue nih ke pinggir seperti ini, lu harus pakai tripod lagi. Tapi kalau misalkan lu pakai monitor ya, masa monitor lu yang harus digerakin kan. Nah, di sini pun juga untuk penyimpanan di monitor dia lu kokoh ya. Jadi misalkan monitor lu nanti kegoyang ke gimana pun dia tetap oke, tetap kokoh, ataupun mejanya lu nanti geser-geser pun si WW ini bakalan tetap kokoh juga. Oke, lalu dari masalah segi si kabelnya ini panjangnya sekitar 2 meteran. Si kabelnya ini belum di braided ya, dan tapi lumayan tebal sih. Menurut gue ini bakalan awet banget untuk lo pemakaian sampai 2 tahun ke depan. Dan di sini pun juga dia masih USB 2, dan juga kelebihannya tadi kan kabelnya ini panjang nih. Jadi kalau misalkan lo pengen angle-nya agak dibeginikan gitu kan, ataupun lo agak sedikit jauh, ini masih oke aja. Jadi misalkan CPU lo berada di posisi mana, monitor lo di mana, dan tripod lo di mana, kayaknya masih oke banget. Dan kalau misalkan kepanjangan pun juga, kelebihan kepanjangan ini kalau misalkan lu pengen jaraknya dekat, si kabel ini bisa lu sembunyiin nanti di kolong meja belakang begitu cuy. Nah oke, selanjutnya kita bakal bahas dari masalah fitur-fitur si MTech WB500 ini ya cuy. Yang pertama yaitu memiliki resolusi 1080 30 fps. Jelas webcam zaman sekarang ini wajib banget punya resolusi besar minimal ya 720 sampai dengan 1080. Karena nih biasanya si aplikasi Zoom itu ya, atau misalnya kalian pengen dipakai untuk live streaming, 1080 itu dia
dia memiliki kualitas gambar yang lebih bagus lagi. Dan juga yang paling pasti adalah FPS ya. FPS-nya sudah pasti harus minimal di 30 FPS. Dan si WB500 ini sudah memenuhi kriterianya 1080 di 30 FPS. Oke, lalu di sini pun juga dia fokus tipenya masih manual. Nah, di sini video manual beda dengan yang autofocus. Kalau autofocus itu kan mau lo posisinya kayak gimana, misalkan dari sini lo pindahin ke belakang, mau pindahin ke pinggir itu tetap ngikutin muka lo. Tapi kalau ini dia manual fokus, jadi kalau misalnya di saat lo pindah-pindah, lo harus muter bagian si bulatannya ini. Ya, muter bulatan ini biar dia tetap fokus ngelihat si muka lu, nggak ngeblur gitu, muka lu nggak ngeblur gitu kan. Oke, lalu di sini pun juga lensanya udah full HD ya. Jadi tadi 1080 30 fps dan kameranya ini full HD ya, minimal mungkin sama dengan kamera-kamera handphone harga 2 jutaan ke bawah ini udah hampir sama ya menurut gua itu ya. Oke, lalu di sini field of view-nya di 69 derajat yang artinya adalah dia ini tipenya lebih nge-wide cuy. Jadi kalau misalkan kalian punya ruangan yang kecil, dia ini bisa lebih besar lagi gitu. Jadi ngeliatin ruangan lu lebih besar dan lu nya tuh nggak kelihatan ngezoom banget depan muka, tapi dia misalkan lu simpan agak dekat di sini, nah itu bisa ngelebar banget. Itu sih kelebihannya ya. Lalu di sini pun juga dia udah built-in mikrofon. Oke, dia bikin mikrofon. Jadi kalau misalkan lu nggak ada mikrofon di rumah dan lu pengen work from home ataupun homeschooling gitu kan, lu tinggal langsung ngomong aja di webcamnya ini ya. Dan nanti kita bakal tes gimana sih kualitas si mikrofon ini, apakah masuk kriteria ataupun enggak gitu cuy. Oke, lalu di sini interface-nya masih USB 2. Jadi buat kalian yang PC-nya udah agak jadul gitu, nggak usah khawatir, lu masih tetap bisa menggunakan si webcam ini. Nah oke, selanjutnya gua bakalan nyobain si webcam ini langsung di dalam komputer ya. Jadi gua bakal pakai 2 aplikasi, yaitu aplikasi yang langsung buka di Windows, nanti fungsinya untuk kayak work from home ataupun lu pengen homeschooling, dan satu lagi di aplikasi OBS ya. Nah nanti bisa ngasih si webcam ini tuh masuk kriteria kalau lu pengen live streaming ataupun lu pengen recording untuk jadi YouTuber gaming. Oke, so don't go anywhere ya cuy ya, tetap stay tune di channel ini dan kita akan masuk ke klip berikut ini. Oke cuy, sekarang kita akan cobain langsung di Windowsnya. Jadi si webcamnya ini tinggal lu colokin aja ke USB 2 dan gua pajangnya sih di atas monitor ya di sini ya. Oke, gampang banget cara pemasangannya, langsung plug and play langsung terdeteksi. Nah, hal yang pertama bakal gua cobain di sini, kita bakal cobain di bagian kamera bawaan Windowsnya ya. Kamera bawaan Windows langsung kita buka. Nah, di sini udah keluar hasilnya dan agak sedikit gelap. Gelap gulita banget di sini dan kurang recommended sih kalau lo menggunakan aplikasi bawaan kamera Windowsnya ya. Nah nggak usah khawatir, kita bakalan bisa setting semuanya biar lebih terang lagi, biar lebih ngetun warnanya lagi, yaitu di aplikasi OBS ya. Oke, kita buka Streamlabs OBS di sini. Nah oke, lalu kita plus di bagian sini ya cuy ya, bagian plus ini plus, lalu video capture device dan add new source. Lalu kita cari USB kamera. Nah ini udah ada USB kamera dan set. Oke, begini hasilnya ya. Begini hasilnya tampilan di awal OBS, agak sedikit kehijauan dan gelap ya, karena tadi di awal buka pun juga gelap. Oke, kita bakalan coba ngebuka si konfigur videonya ini, kira-kira dapat nggak resolusinya ya, dapat nggak settingannya ya. Karena biasanya untuk webcam murah tuh settingannya sekarang udah dikunci cuy, begitu curangan. Nah, begini yang gua pengen ini bisa ya. Jadi nggak di lock ya, sininya bagian ini nggak di lock. Nah kita coba di kamera control, ada low light convention sini, kita coba nyalain. Wah oke, nyala ya. Tadi gelap itu karena low light conventionnya mati. Nah kalau dinyalain begini. Nah kita coba yang exposure-nya kalau kita matiin. Nah oke, kalau exposure dimatiin seperti ini ya, agak sedikit kehijauan nih. Gua kurang suka dengan warna hijau-hijaunya kok begini gitu kan. Oke, kita cobain di sini, kita cek di white balance biasanya, white balance. Oke, dapat white balance ya. Biasanya gua kurangin white balance-nya ke 3000-an. Nah, oh, dapat cuy. Ini biar ini kan. Dapat ya. Dapat di white balance 3400 aja dapat, jadi warnanya lebih real lagi, lebih oke ya. Lalu brightness-nya kita coba kurangin. Biar ada vignette-nya agak lebih ini. Oke, kita dapat. Kontras coba jalan kontras. Oke, masuk kontras jalan, kontras pun juga di sini jalan ya. Dan menurut gua langsung oke gini, langsung bagus banget sih kameranya. Oke, lalu Huawei nggak usah saturation, coba saturation. Oke, saturation bisa merah, bisa black and white juga di sini kan. Mantap. Nah begini, nah ini webcam yang bagus tuh yang nggak di lock. Oke. Lalu gamanya kita coba kurangin gamanya hampir sama kayak brightness ya. Nah di sini cukup segini. Oke, jadi segini ya. Nah untuk pengaturan di sini nggak di lock, jadi lo bisa bebas lagi ngetun-tun warnanya biar lebih oke lagi. Oke. Lalu kita bakalan cobain di bagian sini nih. Nah, resolution kita coba custom. Sini resolusinya, waduh, kebuka semua ya. Resolusi kebuka semua dari mulai 160 x 120 kebuka.
dan kecil banget di sana, sampai resolusi tertinggi 1920x1080. Nah biasanya kalau gua sih pakainya di angka seginian nih, 960x720 untuk masalah pro webcaman. Ya oke. Widih, cakep ya. Lalu di sini kita setting formatnya bisa YUY2, bisa MJPG. Oke, YUY2 lebih oke, tapi dia pergerakannya kurang real ya. Dan di sini 30 fps-nya itu nggak kerasa ya. Ini kalau misalnya ini 30 fps hampir kayak 60 fps loh. Serius. Real banget ya, dan widih, cakep sih. Oke, kita color space-nya di 709. Dan color range-nya kita coba di full. Oke, mantap ya. Oke, ya jadi hasilnya nanti seperti ini. Menurut gue sih oke ya. Kalau kita gedein pun juga 720 digedein masih oke. Oke, mantap ya, cakep ya. Bisa diedit lagi, bisa disetting lagi, dan tampilannya nge-wide. Jadi meskipun ini jaraknya dekat banget nih, ini webcamnya nih. Dan ini bisa ke belakang semua layarnya. Oke, sekarang kita bakal cobain si mic-nya kayak gimana ya. Kita bakalan pindah dulu si channel mic-nya. Dan inilah hasil kualitas mic dari si webcam WB500 ini. Oke, ini adalah hasil kualitas mic dari si webcam WB500 dari MTech ini. Gimana nih? Gua nggak bisa ngedenger suara gua sendiri nih. Menurut gua ya lumayan lah ya. Meskipun ini jaraknya lumayan agak segini. Ini paling dekat ya. Halo. Nah, gimana nih? Bisa kalian nilai sendiri untuk masalah kualitas mic dari si webcam WB500 ini. Oke cuy, gimana menurut kalian untuk masalah kualitas dari si WB500 dari MTech ini? Menurut gua sih untuk masalah harga yang ditawarkan dengan kualitas yang seperti tadi cukup worth it banget ya. So jadi kalau misalkan kalian yang punya budget pas-pasan, gua rekomendasikan kalian langsung ngebeli si webcam WB500 ini ya cuy ya. Gak akan mengecewakan lah menurut gue ya. Tinggal lu nanti tuning lagi, setting lagi, itu udah masuk ke selera lu. Oke, mungkin sekian aja video dari gue. Jika kalian bertanyakan langsung tulis di kolom komentar di bawah, dan jangan lupa dan pada waktunya. Hormati gurumu, sayangnya temanmu, itulah Tanya Komir Budiman. See you next video. Bye bye.